Siapakah Ibrahim itu sebenarnya? Dan apakah sangkut pautnya dengan Muhammad yang menyampaikan Al-Quran? Ibrahim adalah manusia biasa sebagai manusia lain yang berasal dari satu diri. Tetapi dia adalah seorang yang cerdas, jujur, berani, dan suka menyelidik. Dia dilahirkan dalam istana di Mesir. Ayahnya bernama Azar, tersebut pada surat ke-6 ayat 74. Mengenai Ibrahim, baiklah kita sampaikan keterangan terperinci berdasarkan keterangan ayat Al-Quran sebagai berikut ini. Ibrahim pada mulanya hidup dalam masyarakat menyembah berhala, surat ke-6 ayat 74. Tetapi pada surat ke-19 ayat 4 dikatakan masyarakat itu menyembah setan. Masyarakat yang demikian ditantang oleh Ibrahim sendirian sesudah mendapat ilmu dari penyelidikannya, tercantum pada surat ke-19 ayat 43 dan surat ke-21 ayat 52 serta ayat suci lainnya. Penyelidikan dilakukannya pada berbagai objek, diantaranya dengan memperhatikan keadaan benda-benda angkasa, surat ke-6 ayat 76 sampai 78. Akhirnya pada surat ke-6 ayat 79 dinyatakan bahwa Ibrahim berkesimpulan bahwa penyembahan haruslah ditujukan kepada yang menciptakan semua benda angkasa itu dan yang menyusun serta mengorbitkan planet-planet dalam daerah tata surya. Ibrahim adalah manusia yang mencari Allah, yaitu Tuhan yang sebenarnya harus dipatuhi dan disembah. Al-Quran tidak menerangkan hal itu berlaku pula pada nabi yang lain. Ibrahim membutuhkan bukti atas pendapatnya itu, lalu mendoa kepada Tuhan agar memberikan bukti betapa Tuhan menghidupkan orang yang telah mati. Bukti itu diberikan Allah dengan menghidupkan kembali burung yang telah mati dipotong-potong oleh Ibrahim. Surat kedua ayat 260. Dengan bukti itu hati Ibrahim yang tadinya telah percaya tetapi gelisah mulai tenteram dan tabah. Dengan ketentraman kepercayaan hati demikian, Ibrahim berdebat dengan Raja Mesir tentang kekuasaan dalam hidup. Dalam perdebatan itu Ibrahim mengalahkan lawannya dengan pengetahuannya tentang benda angkasa pada mana raja itu tak berdaya apa-apa. Dengan itu Ibrahim memberikan cara yang harus dipakai seorang muslim dalam mengalahkan lawan, bahwa seorang kafir atau musyrik langsung dapat dipatahkan dalam persoalan benda angkasa. Hal ini dibuktikan oleh surat ke-15 ayat 15. Ibrahim adalah orang yang suka bertindak tegas. Pada surat ke-43 ayat 26 diterangkan betapa dia memisah dari bapaknya dan kaumnya. Ini berarti bahwa persaudaraan hanya berlaku di antara orang-orang yang berkepercayaan sama. Surat ke-49 ayat 10 dan surat ke-11 ayat 46. Malah lebih keras lagi disebutkan bahwa perbedaan kepercayaan itu adalah permusuhan. Surat 60 ayat 4. Lalu resmilah permusuhan itu antara Ibrahim di satu pihak dengan bapaknya dan masyarakatnya di pihak lain. Ibrahim bukan saja melawan kekafiran dengan bicara, tetapi dilaksanakannya dengan tindakan resmi. Dia musnahkan semua berhala yang disembah kafir itu dan meninggalkan sebuah yang terbesar untuk mengambing hitamkan dan agar orang dapat menarik pelajaran. Surat ke-21 ayat 58. Atas hal itu kita memberi julukan bahwa Ibrahim adalah pejuang yang paling berani di antara seluruh manusia karena melawan kerajaan dengan debat, ilmu, dan kekerasan seorang diri. Dalam kekuatan fisik Ibrahim dikalahkan, lalu diikat dan dibakar di hadapan ramai. Surat 29 ayat 24 dan surat ke-37 ayat 97. Perbuatan ini dilakukan selaku upacara umum yang tentunya diadakan malam hari. Ibrahim ditempatkan di atas susunan kayu yang dibakar. Tetapi Allah menyelamatkan Ibrahim dengan perintah, "Hai api, jadilah dingin," dan keselamatan atas Ibrahim. Hal ini disebutkan pada surat ke-21 ayat 69. Tetapi pelaksanaan penyelamatan itu ialah dengan mengangkatnya Ibrahim dari api, sementara kayu-kayu terus juga habis terbakar. Waktu itu Ibrahim dimi'rajkan dari bumi ini ke planet-planet lain. Surat 6 ayat 75. Sedangkan surat ke-29 ayat 26 dinyatakan Ibrahim pindah kepada Tuhan. Surat ke-37 ayat 99 menyatakan dia pergi kepada Tuhan. Pindah atau pergi kepada Tuhan berarti pindah dan pergi ke planet lain, di mana juga berlaku kekuasaan dan hukum Allah. Sesudah Ibrahim kembali dari mi'rajnya itu, ia diturunkan di Makkah seperti yang dimaksud pada surat ke-21 ayat 71. Di Makkah itu Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama anaknya Ismail, surat kedua ayat 127. Ibrahim memiliki dua istri. Istrinya yang pertama melahirkan Nabi Ismail, yang kemudian jadi nenek moyang persukuan Arab, di mana lahir Muhammad selaku nabi terakhir. Istri kedua melahirkan Nabi Ishak,
yang menganakkan Nabi Yakub. Yakub ini juga bernama Israel, tersebut pada surat ketiga ayat 93 dan surat ke-19 ayat 58. Itulah bapak Bani Israel yang terdiri dari 12 bangsa sampai saat kini. Surat kelima ayat 12 dan surat ke-7 ayat 160, begitupun surat kedua ayat 60. Ibrahim dicobai oleh Allah dengan memerintahnya mengorbankan anaknya Ismail sebagai termuat pada surat kedua ayat 124 dan surat ke-37 ayat 102. Setelah Ibrahim menerangkan hal itu kepada Ismail yang masih anak-anak, lalu dia mendapat jawaban yang sungguh mengharukan hati tetapi penuh dengan keimanan dan kepastian. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan itu. Akan ayah dapati ananda, insya Allah termasuk orang yang tabah. Tetapi itu hanyalah ujian nyata, dan Allah langsung menukari korban itu dengan penyembelihan ternak yang besar. Atas semua keadaan yang berlaku pada Ibrahim itu, maka surat ke-60 ayat 5 menyatakan dia selaku uswah hasanah atau teladan yang baik bagi seluruh manusia dalam hidup kini. Atas semua keadaan yang berlaku pada Ibrahim itu, maka surat kedua ayat 124 menyatakan dia jadi imam atau ikutan bagi manusia ramai dalam bersikap dan bertindak dalam hidup di dunia kini. Ibrahim meninggalkan ajaran hidup sesuai dengan agama Allah, surat ke-22 ayat 78, dan Ibrahimlah yang menamakan pengikut ajaran hidup demikian dengan muslimin. Ibrahim meninggalkan suatu ajaran hidup yang wajar, logis, untuk seluruh manusia yang terdiri dari berbagai bangsa dan warna. Maka siapa saja yang hendak menantang atau membenci ajaran itu, maka orang itu nyatalah memperbodoh dirinya sendiri. Surat kedua ayat 129. Padahal Tuhan telah memilihnya di antara yang ada di dunia kini. Ibrahim bukan saja bertindak untuk keuntungan bangsanya atau untuk manusia di zamannya, tetapi sering mendoakan kepada Allah yang kepada setiap umat dikirim Rasul untuk mengajarkan kitab Allah dan sains atau hikmah serta mencerdaskan mereka, termuat dalam surat kedua ayat 129. Demikian juga surat ke-14 ayat 4. Dengan ilmu yang didapat Ibrahim di bidang astronomi dan geologi, dia mendoakan agar Makkah dijadikan tempat aman di bumi ini dan agar Allah memberi makan penduduk negeri itu dengan berbagai macam hasil bumi. Surat kedua ayat 126. Hal ini terlaksana secara ilmiah menurut geologi dan sejarah. Ibrahim membusakakan agama Islam bagi semua anak cucunya, baik di pihak bangsa-bangsa Arab maupun bangsa-bangsa Bani Israel. Surat kedua ayat 132. Ibrahim mengharapkan pada setiap diri agar jangan menemui maut sebelum masuk Islam. Malah Israel dari pihak Yakub sendiri sewaktu menjelang maut menanyai anak-anaknya yang 12 itu, yang kini jadi 12 bangsa, apakah yang kamu sembah sesudah aku pergi? Anak-anaknya menjawab, kami senantiasa menyembah Tuhanmu, Tuhan dari Ibrahim, Tuhan dari Ismail, dan Tuhan dari Ishak, yaitu Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad dan seluruh manusia diperintahkan Allah untuk mematuhi dan mengikuti ajaran hidup yang dibusakakan Ibrahim itu, termuat dalam surat ketiga ayat 95, surat ke-6 ayat 161 dan surat ke-16 ayat 123. Untuk jelasnya di bawah ini dikutipkan maksud surat ketiga ayat 95. Katakanlah Allah itu benar, maka ikutilah ajaran Ibrahim sesempurnanya dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik.